wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, segenap para habaib, para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus guru kita yang baru saja menyampaikan nasihatnya, adik saya, yaitu Al-Habib Zain bin Ali bin Smith, yang saya cintai, yang saya muliakan, sahibul bait, sahibul hajat, guru kita yang mulia Kiai Haji Abdul Halim sebagai mudirul Ma'had Raudhatul Futuh. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau di dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyebarkan Islam, untuk menyebarkan dakwah, dan untuk khidmat melayani umat baginda Nabi besar Muhammad. Yang saya cinta, yang saya muliakan, segenap hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi, para santri dan santriwati sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang maha besar, yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat, yang perkasa, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha berkuasa selama-lamanya, yang berkuasa selain Allah kadang berkuasa dan kadang tidak berkuasa. Dialah Allah yang maha tahu, yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang maha berilmu, yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha melihat, yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang tersembunyi, buta terhadap warna-warna yang tidak tampak. Dialah Allah yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati, yang ada selain Allah pasti akan tiada, yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah kekal abadi selama-lamanya, tidak akan pernah musnah, tidak akan pernah tiada, dan tidak akan pernah binasa. Dialah Allah raja di atas para raja, yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah yang dimana seluruh alam semesta diliputi dengan cahaya-cahaya kemuliaannya, cahaya-cahaya keagungannya, dan cahaya-cahaya kebesarannya. Dan dialah Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang dimana tempat ini menjadi tempat turunnya rahmat, menjadi tempat turunnya maghfirat, menjadi tempat turunnya hidayat, menjadi tempat turunnya inayat, menjadi tempat turunnya kasih sayang, menjadi tempat turunnya pengampunan. Karena kita duduk di sini berkumpul untuk sama-sama menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memilih kalian di saat pada pagi hari ini. Berapa banyak hamba-hamba di luar sana
mereka sedang sibuk dengan urusan-urusan dunianya, mereka sedang terlelap di dalam tidurnya, mereka sedang terbuai di dalam mimpinya. Tetapi Allah menjadikan di saat di luar sana mata-mata sedang tertidur, terbuai, terlena dalam mimpi, Allah jadikan mata-mata kalian sebagai mata-mata yang sampai pagi ini masih terjaga. Untuk apa? Untuk menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Di luar sana banyak hamba-hamba Allah di pagi hari ini, di luar sana lidah mereka basah dengan berdusta, dengan berbohong, dengan namimah, dengan ghibah, dengan fitnah. Tetapi Allah menjadikan kalian yang duduk di sini sebagai hamba-hamba yang Allah pilih, lidahnya basah dengan berzikir kepada Allah, lidahnya basah dengan ayat-ayat suci Al-Quran, lidahnya basah dengan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, salawat. Saudara-saudara, kalian duduk di majlis yang penuh dengan kemuliaan ini, di majlis yang penuh dengan keagungan ini, majlis-majlis seperti ini jangan pernah kalian pandang sebelah mata. Saudara-saudara, tempat yang engkau duduki adalah tempat saat ini yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa kata beliau? Innallaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah yang lebih mulia selain daripada tanah yang dipakai, yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kalian anggap remeh, jangan kau anggap enteng, jangan kau pandang sebelah mata. Bahkan sampai-sampai karpet yang engkau duduki, terpal yang engkau duduki di sisi Allah lebih mulia daripada kursi yang diduduki oleh seorang presiden, saudara-saudara. Kenapa? Karena duduknya kalian di sini untuk apa? Kalian duduk di sini dalam rangka haul Kiai Haji Mama Uci. Di sini dibacakan manakib, diceritakan bagaimana kesolehan Kiai Uci, bagaimana ilmu beliau, amal beliau, ibadah beliau, waroknya beliau, khaufnya beliau, khasyahnya beliau, zuhudnya beliau, ibadahnya beliau, qanaahnya beliau, agar kita yang duduk di acara haul ini bisa menjadikan beliau almarhum Abuya Kiai Haji Mama Uci sebagai uswah kita, teladan kita, pedoman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah maksud dan tujuan diadakan acara haul. Saudara-saudara, kita sering dengar acara haul, tapi kita tidak tahu apa itu haul. Perhatikan, saya tidak akan lama, sedikit saya jelaskan tentang apa itu haul. Saudara-saudara, haul itu memiliki 3 makna. Makna yang pertama, haul artinya sekeliling atau sekitar. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya, yang kami berkahi sekelilingnya. Itu haul yang pertama. Haul yang kedua maknanya adalah daya, upaya, kekuatan. La haula, tidak ada daya, tidak ada upaya. Nah, haul yang ketiga maknanya 1 tahun. Setiap perputaran waktu 1 tahun itu namanya haul. Nah, banyak acara-acara haul di seluruh Indonesia. Acara haul para habaib, acara haul para kiai, acara haul para abuya, acara haul para mama, acara haul para ajengan. Banyak sekali di Indonesia diadakan acara-acara haul. Nah, saudara-saudara, di dalam acara haul pertama dibacakan manakib, dibacakan bagaimana sih sejarahnya beliau. Di dalam ada satu hadis yang dimana hadis ini jarang sekali kita dengar. Hadis ini ada dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, Fatawa Ulama Mutaakhirin, Sayyid Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Di situ bunyi hadisnya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man warrakha mu'minan faka'annama ahyahu, faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu, faqad istawjaba ridwanallah fi huzuril jannah. Kata Rasulullah, siapa orang yang membuat sejarah orang mukmin, membuat sejarahnya orang yang beriman kepada Allah, membuat sejarahnya orang soleh, membuat sejarahnya para ulama. Ada santri-santrinya almarhum Kiai Haji Mama Uci, mereka tulis
manakibnya, manqobahnya, ditulis, oh dulu Kiai Mama Uci itu begini, beliau sama santri begini, akhlaknya seperti ini, adabnya ini, beliau punya guru-guru ini, santri-santri ini, kitab-kitab yang beliau ajar ini. Kalau ada orang yang bikin manakib seperti itu, faka'annama ahyahu, seakan-akan dia telah menghidupkan orang tersebut. Jadi kalau ada orang bikin manakibnya Kiai Haji Uci, Kiai Haji Mama Uci, orang yang bikin itu seakan-akan dia telah menghidupkan kembali almarhum. Faman qara'a tarikhahu, siapa orang yang membaca sejarah hidup orang mukmin tersebut, faka'annama zarahu, maka seakan-akan dia telah berkunjung kepada orang tersebut. Jadi ada orang zaman sekarang, Kiai Uci udah berapa lama meninggal? 16 tahun. Tapi anak-anak yang di sini mereka baca sejarahnya almarhum Mama Uci. Walaupun udah 16 tahun lalu, tidak pernah ketemu sama beliau, tidak pernah duduk bareng sama beliau, tidak pernah langsung taklim sama beliau, tidak pernah langsung pasaran sama beliau, tidak pernah langsung ngaji sama beliau, tapi dengan membaca sejarah beliau, seakan-akan telah berkunjung dan berjumpa dengan beliau. Itu kata Rasulullah. Kenapa? Karena begitu mulia ulama, karena begitu mulia orang-orang soleh. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalian berpikir, oh yang kita hauli sekarang Mama Uci itu sudah meninggal dunia. Tidak. Famal hayat illa li ahlil ilm, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu. Wamal mautu illa li ahlil jahli, dan tidak ada kebodohan dan tidak ada kematian kecuali kematian hanya miliknya orang-orang yang bodoh. Al jahlu qabla mauti mautun li ahli fa ajsaduhum qabla al kuburi kuburu. Sesungguhnya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu agama, buta Islam, buta iman, buta Quran, buta fikih, buta syariat, orang-orang yang hatinya gelap, orang-orang yang hatinya tidak ada cahaya Allah, orang-orang yang hatinya kosong dari Al-Quran, kosong dari sunnah, kosong dari cahaya Allah, kosong dari syariat Rasulullah, orang-orang yang bodoh. Qabla mauti mautun li ahli, sebelum dia mati sesungguhnya dia telah mati. Orang mati, orang bodoh tidak usah nunggu mati, sesungguhnya dia telah mati. Fa'ajsaduhum qabla al-kuburi kuburu, jasadnya orang yang bodoh sebelum dikubur sesungguhnya jasadnya telah terkubur. Saudara-saudara, sebaliknya, famal hayat illa li ahlil ilmi, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan itu hanya miliknya orang-orang yang berilmu. Al-alim hayatuhu abada, orang-orang yang berilmu itu hidupnya abadi selama-lamanya. Sebagaimana ibunda Nabi Muhammad SAW. Perhatikan, ibunda Nabi Muhammad Sayyidatuna Aminah, ketika beliau pergi berziarah ke makam suaminya Sayyidina Abdullah, ketika itu Nabi Muhammad masih berumur 6 tahun, ada yang mengatakan umur 7 tahun. Sebelum beliau wafat, ketika beliau berada di satu desa yang bernama Al-Abwa Gariyah bainal Makkah wal Madinah. Abwa itu satu desa yang berada di antara Makkah dan Madinah. Sebelum ibunda Nabi Muhammad wafat, sebelum ibunda Nabi Muhammad meninggal, beliau bersyair, beliau berkata, apa kata beliau? Kullu hayyin mayyit, kullu hayyin mayyit, wa kullu jadidin bal, wa kullu kibarin yafna. Segala sesuatu yang hidup itu pasti akan mati, kata ibunda Nabi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, segala yang bernyawa, berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang pintar mati, yang bodoh mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Syarat mati tidak harus tua, saudara-saudara. Syarat mati tidak harus miskin. Syarat mati tidak harus lapar. Berapa banyak orang-orang di tengah kalian, mereka kenyang tapi mereka mati. Mereka nggak sakit, mereka sehat tapi mereka mati. Nggak harus nunggu tua. Banyak di tengah-tengah kalian yang masih muda tapi mereka mati. Kullu hayyin mayyit, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Kullu jadidin bal, semua yang baru pasti akan usang. Baju barumu tidak akan baru selama-lamanya, rumah barumu tidak akan baru selama-lamanya. Bahkan daun yang hijau akan ada masanya dia kuning, setelah dia menguning dia gugur dari tangkainya, saudara-saudara. Kullu kibarin yafna, semua orang tua ini pasti mati.
kita sebagai orang tua yang punya anak-anak, paman yang punya ponakan-ponakan, guru yang punya murid-murid, semuanya kita pasti mati. Ana mayyitatun, kata ibunya Nabi, kata ibu Nabi, aku nanti jadi mayat, aku nanti mati, aku nanti jadi mayat. Fadikri bak, tetapi mengingatku walaupun aku mati, mengingatku dan mengenangku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Fagat taraktu khaira, karena sungguh aku telah meninggalkan kebaikan. Wa waladtu tuhra, aku telah melahirkan anak yang suci. Apa? Siapa? Kebaikan yang ditinggalkan oleh Sayyidatuna Aminah, kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad. Anak suci yang dilahirkan oleh beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi pasti tidak bisa dilepaskan daripada mengenang ibunda Nabi Muhammad. Orang yang mengingat Nabi pasti tidak bisa dilepaskan daripada mengingat ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah orang-orang saleh dan saleha, begitulah orang-orang alim dan alimah, begitulah para muallim dan muallimah, para muaddib, para muaddib dan muaddibah, para mudarris dan mudarrisah. Walaupun mereka telah meninggal dunia, mereka telah wafat, mereka telah tiada, namanya terpampang di batu nisan, jasadnya terkubur, akan tetapi mereka akan selalu hidup, mereka akan selalu dikenang selama-lamanya. A'yanuhum mafkudah wa amthaluhum fil qulub mawjudah. Jasad mereka hancur, raga mereka hancur, tetapi ya, kebaikan-kebaikan mereka, kenangan-kenangan mereka akan selalu ada di dalam hati. Satu contoh, saudara-saudara, Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali sudah wafat ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu. Imam Ghazali wafat ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini dan sampai hari kiamat beliau hidup di dalam apa? Beliau hidup di dalam Ihya Ulumuddinnya, beliau hidup di dalam Al-Wajiznya, beliau hidup dalam Al-Wasidnya, beliau hidup di dalam Ihya Ulumuddinnya, Mukasyafatul Qulubnya, Miyarul Ilmnya, Minhajul Abidinnya. Syekh Abil Hasan Asyadili wafat ribuan tahun yang lalu, tetapi sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup di dalam Hizib Bahar, Hizib Nasornya, beliau hidup di dalam Mafakhirul Aliyahnya, beliau hidup di dalam Sirrul Jalil fi Khawasi Hasbunallah wa ni'mal wakilnya. Al-Imamul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad wafat ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup dalam Ratib Al-Haddadnya, beliau hidup dalam Wirdul Latifnya, beliau hidup di dalam Naswahiuddiniyahnya, beliau hidup di dalam Risalatul Muawanahnya. Nah, begitupun almarhum Kiai Haji Mama Uci, walaupun beliau telah wafat 16 tahun yang lalu, sampai detik ini dan sampai hari kiamat beliau akan selalu hidup, beliau akan selalu dikenang. Di mana? Beliau akan dikenang di pondok pesantrennya, murid-muridnya yang setiap generasi mengamalkan ilmu-ilmu beliau. Beliau akan selalu hidup, beliau tidak akan pernah mati. Dan dengan adanya acara haul ini pun menunjukkan bahwasanya anak-anak yang ditinggalkan oleh beliau adalah anak-anak dan menantu-menantu yang soleh dan soleha, cucu-cucu yang soleh dan soleha. Karena apa? Karena mengundang kita semua untuk duduk di majelis ini untuk mendoakan almarhum. Kita duduk di sini mendoakan almarhum, almarhum mendapatkan kebaikan dari kita. Kita pun yang duduk di sini mengingat almarhum, menjadikan beliau sebagai teladan kita, uswah kita, qudwah kita, sehingga nanti pulang dari sini jadikan, tidak usah kau jauh-jauh cari sosok. Di sini ada sosok Mama Uci, jadikan beliau sebagai teladan kamu, uswah kamu, kepribadian beliau, kehidupan beliau, keseharian beliau, tawaduknya beliau, rendah hatinya beliau, ketegasan beliau. Jadikan itu, jadikan, tanamkan ruh beliau di dalam jiwa-jiwa putri-putra kalian, putra-putri kalian, anak-anak kalian, rumah tangga kalian. Hidupkan dengan ruhnya Kiai Haji Mama Uci, karena beliau orang soleh yang dimana walaupun jasadnya telah meninggal, akan tetapi akan selalu dikenang, akan selalu disebut selama-lamanya, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Itulah orang-orang soleh, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Makanya jangan jauh dari ulama,
jangan jauh dari orang-orang soleh, jangan jauh dari para habaib, jangan jauh dari para kiai, jangan jauh dari para ustadz. Mereka-mereka golongan-golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akrimul ulama fa innahum indallahil kurama. Kata Rasulullah, muliakanlah para ulama. Karena apa? Karena para ulama adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah. Agungkan para ulama, karena para ulama adalah orang-orang yang agung di sisi Allah. Utamakan para ulama, karena para ulama orang-orang yang memiliki kedudukan yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man akrimu aliman, man akrama aliman faqad akramani. Faman akramani faqad akramallah. Faman akramallah fama'wahul jannah. Siapa orang yang memuliakan ulama, sama seperti dia memuliakanku, kata Rasulullah. Siapa orang yang memuliakanku, sama seperti dia memuliakan Allah. Siapa orang yang memuliakan Allah, maka tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, para ulama pewaris Nabi Muhammad, para ulama penyambung lidah Nabi Muhammad, para ulama adalah penerus perjuangan Nabi Muhammad. Mahbubal mahbub mahbub wa muhibbal mahbub mahbub. Dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang itu pun akan dicintai oleh Allah. Dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang itu pun akan dicintai oleh Allah. Maka kita ketika dicintai oleh orang soleh atau mencintai orang soleh, karena orang soleh dicintai oleh Allah, kita pun akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Kita pun akan mendapatkan kecintaan daripada Rasulullah SAW. Majelis-majelis seperti ini yang ditinggalkan oleh para ulama, inilah warisan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, emas, intan, permata. Bukan itu warisan Nabi Muhammad. Warisan Nabi Muhammad ilmu, amal, wara, khauf. Itu warisan Nabi Muhammad SAW, yang dimana pada malam hari ini engkau duduk di sini untuk menerima warisan Nabi Muhammad. Ketika engkau telah menerima warisan Nabi Muhammad, adakah warisan yang lebih mahal selain daripada warisan Nabi Muhammad? Adakah warisan yang lebih berharga selain daripada warisan Nabi Muhammad? Adakah warisan yang lebih utama selain daripada warisan Nabi Muhammad? Adakah warisan yang lebih menyelamatkan engkau dunia dan akhirat selain daripada warisan Nabi Muhammad? Adakah warisan yang lebih membuat tenang, damai kau punya hati selain daripada warisan Nabi Muhammad? Warisan harta engkau yang menjaganya, sedangkan warisan ilmu Nabi Muhammad, ilmu itu yang akan menjagamu. Warisan harta akan semakin berkurang ketika engkau keluarkan, sedangkan warisan ilmu Nabi Muhammad akan semakin bertambah ketika engkau keluarkan. Warisan harta engkau yang menjaganya, engkau yang melindunginya, engkau yang memeliharanya, sedangkan warisan ilmu Nabi Muhammad, ilmu yang menjagamu, ilmu yang melindungimu, dan ilmu yang memeliharamu. Maka bisakah engkau banding-bandingkan warisan Nabi Muhammad dengan warisan harta dunia, yang dimana semua itu termasuk dalam kategori mal'un, yang dilaknat oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau pikir Nabi Muhammad cinta dunia? Kau pikir Nabi Muhammad tertarik kepada keindahan dunia? Dalam qasidah Burda dikatakan, fa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad akan tertarik kepada keindahan dunia, kesenangan dunia, kejayaan dunia, kemakmuran dunia, ketenaran dunia? Bagaimana mungkin Nabi bisa tertarik, Nabi mau tertarik, sedangkan kalau bukan karena Nabi Muhammad, dunia tidak akan pernah keluar dari ketiadaannya. Maksudnya, bagaimana mungkin Nabi mau tertarik dengan kesenangan dunia, kemakmuran dunia, sedangkan kalau bukan karena Nabi, itu dunia beserta isinya tidak akan pernah ada kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berdiri di depan kuburnya Rasulullah. Beliau berkata di depan kubur, "Ya man lam yalbisal harir, ya man lam yanam 'alal firashil wathir, ya man kharaja minad dunya wa lam yashba' batnahu walau bi khubsis sa'ir, ya man kharaja min ya man lam yanam tulal layal min khafin naris sa'ir." Apa kata Sayyidatuna Aisyah di depan kuburnya Rasulullah? Apa kata beliau? Wahai seorang manusia yang tidak pernah berpakaian sutra, wahai seorang manusia yang tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk,
wahai seorang manusia, ya man kharaja minad dunya, wahai seorang manusia yang keluar dari dunia. Maksudnya apa? Wafat. Wahai seorang manusia yang wafat, yang meninggalkan dunia dalam keadaan perutnya kosong, belum masuk sesuatu apapun, walaupun sekedar roti yang kering. Wahai seorang manusia, ya man lam yanam tulal layal, wahai seorang manusia yang tidak pernah tidur sepanjang malam. Kenapa? Min khafin nari syair, karena takut kepada neraka syairnya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bukankah dikatakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama, hamba-hamba yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Nah, saudara-saudara sekalian, lihat bagaimana takutnya Rasulullah kepada Allah. Sengaja saya bahas ini. Kenapa? Karena ini sebagai senjata bagi kalian untuk menghadapi fitnah dan akhir zaman di sekarang ini, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita orang sekarang karena kecintaan kita kepada dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, pekerjaan, sampai membuat kita lupa dan lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nggak ada rasa-rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, Nabi Muhammad, coba kau bayangkan, Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah tidur sepanjang malam. Kenapa? Takut kepada nerakanya Allah. Padahal Nabi Muhammad bukan hanya masuk sorga, tapi sorga Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad. Pernah Allah bukakan bagi Nabi Muhammad tentang neraka. Kusyifal hijab, dibuka hijab. Ketika penghalang dibuka, Nabi Muhammad melihat neraka. Tiba-tiba ada sebuah api yang ingin seakan-akan ingin memakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mundur. Kemudian Nabi Muhammad berkata, ha'ana minhum. Ha'ana minhum. Apa ha'ana minhum? Apakah aku bagian dari penghuni tempat itu? Apa penghuni tempat itu? Neraka. Nabi masih nanya, ya Allah, apakah aku bagian dari penghuni tempat itu? Apa itu? Neraka. Ini adalah muntahal khauf, puncaknya rasa takut kepada Allah. Tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. Padahal Nabi Muhammad itu, surga ini, seluruh alam semesta Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam Allah keluarkan dari surga di dunia selama 100 tahun. 100 tahun Nabi Adam tidak pernah mengangkat kepalanya ke langit. Kenapa? Malu karena berbuat satu kesalahan, yaitu makan buah khuldi. Makan buah khuldi Allah turunkan ke bumi 100 tahun. Nabi Adam tidak mengangkat kepalanya ke langit karena malu kepada Allah. Saya, kalian, kita pagi, siang, sore, malam berbuat dosa, berbuat maksiat di muka buminya Allah, tetapi berjalan di muka bumi Allah petentang-petenteng, seakan-akan tidak punya dosa dan punya maksiat. Kita tidak punya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Nabi Muhammad, Al-Imam Ali Zainal Abidin, pernah beliau menangis. Ketika beliau menangis, sahabatnya berkata, ya Imam, ma hadzal baka, tangisan apa ini? Kenapa kau menangis wahai Imam? Anta min ahlil baitir Rasul, engkau adalah keluarganya Rasulullah, engkau cucunya Rasulullah. Apa yang masih kau khawatirkan? Dalam Al-Quran Allah berkata, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Allah hendak mengeluarkan dalam diri kalian, wahai ahlul bait, kotoran-kotoran kalian, dan membersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya, mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Wa anta min ahlil baitir Rasul, engkau ini bagian dari ahlul bait. Kenapa kau masih menangis? Apa yang kau khawatirkan? Apa yang kau gelisahkan? Apa yang kau risaukan? Apa jawab beliau? Wailak, celakalah kamu berkata seperti itu. Innallaha khalaqal jannah liman atahu walau kana abidan habasyian, wa khalaqallahu nar liman asa'ahu walau kana malikan qurasyian. Sesungguhnya Allah menciptakan sorga bagi hamba-hamba yang taat kepadanya, sekalipun dari golongan budak-budak Habasyah. Dan Allah menciptakan neraka
bagi siapapun yang bermaksiat dan berbuat dosa kepadanya, sekalipun dari golongan pembesar Quraisy. Imam Ali Zainal Abidin pernah sholat, ketika beliau sholat rumahnya angus kebakaran, bapak-bapak, ibu-ibu, rumahnya angus kebakar, beliau tetap dalam posisi sholat. Ketika selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, ditanya, ya imam, apakah kau tidak merasakan panas kobaran api yang begitu besar ketika rumahmu terbakar? Apa jawab beliau? Tidak, aku tidak merasakan apa-apa. Karena apa? Karena ketika aku sholat, aku sedang membayangkan begitu panasnya api neraka, sehingga aku tidak merasakan panasnya api dunia. Itu para ulama. Ulama takut kepada Allah.